akhirnya keluar. Dan kita belum pernah dalam berpuluh-puluh tahun ini belum pernah berhasil memperjuangkan 500.000 formasi yang ada untuk tahun ini, dan tahun depan pun pasti kita akan anjurkan formasi yang besar juga. Dan belum pernah semua guru honorer secara serentak punya kesempatan yang sama untuk mengikuti tes seleksi, ya. Jadi ini adalah berkat perjuangan bersama kita, kolaborasi, karena kita menyadari bahwa guru honorer itu punya dampak yang luar biasa terhadap sistem pendidikan kita. Kalau kita tidak bisa memecahkan kesejahteraan bagi yang layak untuk mendapatkan upah yang lebih banyak, kalau kita tidak memecahkan permasalahan itu, bagaimana kita mau meluncurkan Merdeka Belajar? Kalau guru-guru yang baik, guru-guru termotivasi, itu mendapatkan upah 200.000 per bulan, 400.000 per bulan, itu bagaimana kita bisa maju sistem pendidikannya? Jadi itu suatu program yang sangat dekat di hati saya, dan harapannya para guru honorer bisa terus belajar untuk mengikuti tes seleksi ini dan terus semangat. Oke, terakhir Mas Menteri, apa harapan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim untuk dunia pendidikan kita dalam tahun-tahun ke depan? Sekaligus diinformasikan Mas, inovasi-inovasi apa lagi yang akan segera dihadirkan oleh Kemendikbudristek? Ya, kalau inovasi ke depan, kayaknya sekarang masyarakat sudah tahu deh. Kemendikbudristek itu selalu penuh kejutan gitu. Karena kita aja 14 episode Merdeka Belajar selama pandemi. Jadi bayangkan kalau insya Allah dengan pandemi lebih mereda, kita bisa lebih produktif lagi. Banyak sekali. Tahun depan praktisi mengajar, kita akan meluncurkan program kewirausahaan untuk perguruan tinggi. Tahun depan ada tahun pertama adalah hasil asesmen nasional pertama kita keluar. Kurikulum baru kita akan kita tawarkan secara voluntary tanpa paksaan, siapapun sekolah yang ingin mengikuti dan mencoba dan mengetes, memberikan feedback, tahun depan bisa mulai jalan. Program guru penggerak kita akan skala berapa kali lipat tahun depan. Sekolah penggerak juga sama. Wah, pokoknya banyak deh. Ditunggu aja episode-episode depannya. Tapi pesan utama saya adalah tolong ini jangan cuma jadi kebijakan. Yang lebih penting daripada saya dan kementerian, daripada kebijakan Merdeka Belajar, yang lebih penting lagi adalah gerakan Merdeka Belajar. Ini harus dari bawah. Gerakan setiap guru yang percaya bahwa perubahan itu harus terjadi, bahwa kita harus berpihak kepada anak, bukan kepada birokrasi dan kepada administrasi, tapi kepada anak. Tolong semua individu dari bawah, luncurkanlah, bergerak dulu, jangan nunggu kita, karena ini harus menjadi gerakan. Ya, demikian tadi pemirsa, informasi tentunya mengenai rencana-rencana ke depan. Ya, bisa dibayangkan saja program-program kita semuanya transformatifnya nggak nanggung-nanggung. Ini pertama kalinya di sejarah Indonesia bahwa asesmen nasional itu berbasis data, semua data itu juga secara digital bisa dianalisa secara detail, dan pertama kalinya kita bukan mengukur kemampuan anak mengingat informasi, di mana di masa depan itu bukan hal yang terpenting, tetapi daya kemampuan berpikir kritis, bernalar kritis. Kita akan ukur numerasi, literasi, dan juga karakter, nilai-nilai Pancasila. Pertama kalinya di Indonesia kita akan menilai survei lingkungan belajar dan survei karakter. Kita ingin mengetahui bagaimana level toleransi di dalam sekolah-sekolah kita. Bagaimana, apakah ada isu perundungan, isu kekerasan seksual, berbagai macam isu kebangsaan dan nasionalisme, semua itu akan kita ukur dengan asesmen nasional. Ini pertama kalinya di sejarah Indonesia kita akan punya sistem evaluasi nasional yang bukan berdasarkan anak itu mampu bimbel dan belajar hafalan, bukan, tapi berdasarkan kemampuan dia bernalar kritis, numerasi, literasi, dan juga nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Itu sangat besar. Kita punya program guru penggerak, ya, menjadi paradigma baru sekali. Ini program 9 bulan, masuk program ini sama sulitnya masuknya kayak masuk UI atau ITB, ya, seleksi, interview, dan lain-lain. Dan program guru penggerak ini adalah untuk melatih mereka selama 9 bulan untuk menjadi pemimpin pendidikan, yaitu kepala sekolah atau pengawas yang akan kita tempatkan untuk menggantikan kepala-kepala sekolah yang pensiun. Tiap tahun banyak sekali yang pensiun. Dan penggerak-penggerak guru penggerak ini, mereka bukan hanya ditingkatkan kompetensinya, tapi yang terpenting adalah mindset mereka. Mindset mereka mengikuti filsafat Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana segala-galanya yang terpenting adalah yang terbaik untuk murid. Terbaik untuk murid. Jadi itulah
perubahan mindset yang mau kita lakukan dan kita tularkan, kita viralkan melalui agen-agen perubahan kita, yaitu guru penggerak yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Dan setiap tahun ini berlipat ganda jumlah guru penggerak yang akan mengambil posisi-posisi strategis di semua sekolah kita. Mereka lah yang akan memimpin gerakan Merdeka Belajar, bukan kementerian. Ini harus dipimpin oleh masing-masing sekolah gerakan ini. Dan itu adalah salah satu program terpenting. Dan di program sekolah penggerak, di mana unitnya adalah sekolah, kita akan mengetes proses-proses pembelajaran yang inovatif, kurikulum yang baru kita tes di sekolah penggerak, cara-cara project based learning, cara-cara belajar cara masa depan, itu akan kita implementasikan dalam sekolah-sekolah penggerak kita. Jadi ini ada berbagai macam program yang cukup breakthrough, yang dikombinasikan dengan digitalisasi program yang akan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Baik, Mas Menteri. Ya, berbicara mengenai perubahan, lalu bagaimana dengan transformasi pendidikan tinggi kita juga, tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama dengan Menteri. Kalau kita tanya sama banyak sekali anak-anak yang baru lulus S1 dan lain-lain, mereka banyak komplain mengenai sangat berbeda apa yang mereka pelajari dengan apa yang ada di dunia yang real, dan skill-skill yang mereka dapatkan dalam dunia akademia juga sangat berbeda dari skill-skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang sedikit luar biasa ya untuk menjembatani gap ini. Dan sesuatu yang luar biasa itu adalah Kampus Merdeka. Jadi apa itu Kampus Merdeka? Kita memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan 3 semester di luar prodinya dia. Karena tidak ada satupun pekerjaan di Indonesia maupun di dunia yang hanya membutuhkan satu disiplin. Ini kita masuk ke dalam era di mana ada banyak sekali pekerjaan, semua pekerjaan itu membutuhkan skill multidisiplin dan juga memerlukan soft skill yang hanya bisa didapatkan di luar dunia akademia juga. Jadinya kita ingin anak-anak kita dalam 3 semester ini, dari 8 semester, itu mereka keluar daripada prodi mereka, belajar mengikuti minat dan bakat dia di passion yang mungkin berbeda dari prodinya. Dan dengan 2 dari 3 semester ini bisa di luar kampus, kita ingin anak-anak kita bisa belajar di dalam industri, belajar di dalam suatu research project, mengajar dengan suatu proyek sosial, misalnya mengajar di dalam kampus melalui program mengajar di dalam SD atau SMP di daerah 3T untuk dalam program kampus mengajar. Dia juga bisa melakukan exchange program dalam universitas yang lain untuk mengenal bangsa dia dan pulau yang berbeda, adat yang berbeda, budaya yang berbeda. Dia juga bisa mengambil semester di luar negeri dari program foreign exchange kita yang didanai juga oleh LPDP. Opsinya luar biasa bagi para mahasiswa saat ini. Jadi pada saat mereka lulus, mereka sudah punya skill